Hai, Assalamualaikum. Good morning boys and girls. How are you today? Mem tetap selalu berharap ya kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya walaupun ada di antara kita atau di antara keluarga kita yang ya sudah kena wabah COVID, cuma ya bagaimana lagi, memang harus tetap semangat ya. Kita harus tetap menjalani aktivitas kita dengan penuh semangat. Oke, masih tetap di sini bersama Mem Darwati dalam pembelajaran bahasa Inggris kelas 7 ya. Oke, students, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu membaca doa supaya apa yang kita harapkan pada hari ini dan seterusnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa mulai. Finish. Oke, students. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi bahasa Inggris kita di semester 2 ini, kelas 7 ya. Kelas 7 di semester 2 ini. Dan kalian sebagai warga SMPN 31, Mem harap tetap mematuhi peraturan ya. Peraturan apa? Peraturan bahwa memang harus tetap mengerjakan tugas-tugas serta materi-materi yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Oke, the next. Oke. Before we start our lesson, I have one picture. Ya, Mem punya satu gambar, gambar seorang laki-laki. Okay. What do you think about the man? Ya, apa yang kalian pikirkan tentang laki-laki ini? Is he handsome? Apakah dia tampan? And then how about the uniform? Dia pakai seragam apa itu kira-kira ya? Nah, karena kita melihat dia pakai seragam suatu instansi. So what is his profession? Kira-kira profesinya apa itu? Laki-laki ini profesinya apa gitu? Okay, good. He is a police. Dia adalah seorang polisi. Okay, the next I have another picture. Numbers. 1, 2, 3. I have 3 pictures. Of course, I'm sure that all of you knows about them. Mem yakin kalian semua tahu siapa dan apa profesi mereka. Yeah, right. They are singers, yeah. They are singers. The first is Raisa, and then Afgan, and this they are. I'm sure that all of you know about K-pop, yeah. They are K-pop group, yeah. K-pop band. How about he? How about him, huh? You know about him? Who is he? Yes, he is Chef Juna. So, what is his profession, or what does he do? Yes, he is a chef, or he is a cook. Ya, dia adalah seorang juru masak atau koki ya. Okay. So what we will study today? Today we will study about job or profession. Hari ini kita akan belajar tentang job atau profesi, pekerjaan atau profesi. Karena apa? Mem yakin di masa-masa kalian itu pasti mempunyai banyak cita-cita ya, mempunyai banyak cita-cita. Nggak apa-apa kalian mengukir cita-cita kalian sebanyak mungkin ya. Aku pengen jadi ini, aku pengen jadi ini, tidak apa-apa. Semoga salah satu dari cita-cita kalian itu dapat tercapai. Tapi ingat ya,
jika kalian ingin mencapai sesuatu, itu pasti harus dilakukan dengan usaha dan doa. Ya. Jika tanpa usaha dan doa, Mem yakin itu tidak akan berhasil. Oke? Dan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu setelah mengikuti rangkaian pembelajaran yang Mem berikan, kalian dapat yang pertama yaitu mengenal berbagai macam pekerjaan dengan benar, and then mengidentifikasi berbagai macam pekerjaan dengan benar. Jadi nanti Mem akan menunjukkan suatu gambar untuk latihan. Jadi kalian nanti mengidentifikasi gambar pekerjaan apa itu, and then menjelaskan job description dengan benar. Apa itu job description? Nanti kita jelaskan, Mem jelaskan. Kemudian gunakan be dalam kalimat dengan benar. Oke. In here, di sini Mem punya name of professions and job description. Jadi di sini Mem punya name of professions, nama-nama pekerjaan serta job description-nya. Job description-nya itu maksudnya jenis pekerjaannya itu bagaimana. The first, teacher. Teacher itu guru. Same with Mem ya, sama dengan Mem. Mem adalah seorang guru. So, what is the job descriptions of the teacher? Teacher is someone who teaches lesson to the students. Jadi guru itu adalah seseorang yang mengajar pelajaran kepada murid-murid. And then how about all of you? Bagaimana dengan kalian? What is your profession? What do you do? Ya, kalian itu profesinya adalah sebagai student, yaitu murid atau pelajar. So what is the job description? What is the job description of the student? A student is someone who studies at school or academy. Jadi murid atau pelajar itu adalah seseorang yang belajar pada sebuah sekolah atau akademi. Okay, the next. Headmaster atau kepala sekolah. Headmaster is someone who leads school, ya, seseorang yang memimpin suatu sekolah. And then what is a school janitor? School janitor itu adalah penjaga sekolah. He is someone who keeps the school, ya, ini kepotong. Keeps the school clean and in a good condition. Jadi seseorang yang menjaga sekolah tetap bersih serta menjaga kondisinya tetap dalam keadaan baik. Itu adalah pekerjaan dari school janitor. Okay. The next, I have a librarian. Librarian atau pustakawan. So in SMP 31 we know Mrs. Dewi, ya. You know Mrs. Dewi sebagai pustakawati, ya, pustakawati di SMP 31. Librarian is someone who works at the library. Jadi pustakawan itu adalah seorang yang bekerja di pustakaan. And then how about doctor? Dokter itu kalian semuanya tahu, ya. Dokter itu adalah seseorang yang menyembuhkan atau mengobati orang sakit. Okay. And then how about dentist? Dentist is Dr. Gigi, someone who fixes problem of your teeth. Jadi jangan salah, ya, kalian kalau punya keluhan sakit gigi itu datangnya bukan ke dokter umum, ya, tapi ke dentist, ya, ke dokter gigi. And then the next I have surgeon. Surgeon itu adalah ahli bedah, ya. Dalam suatu operasi biasanya di dalamnya misalnya akan diadakan operasi usus buntu atau operasi ibu melahirkan atau operasi sesar atau operasi apapun, itu pasti di dalamnya akan ada yang namanya surgeon, ahli bedah, ya, dokter bedah. Itu mereka khusus menangani masalah operasi. Jadi saat melakukan pembedahan itu harus ada yang namanya surgeon. Jadi dokter anak atau dokter kandungan itu mereka
tidak melakukan pembedahannya, tapi yang melakukan adalah surgeon ini. Dan veterinarian, ya, veterinarian itu adalah dokter hewan. Ya, siapa di antara kalian yang mempunyai hewan peliharaan? Ya, biasanya yang punya kucing Anggora, terus hewan-hewan tertentu yang memang butuh perawatan khusus, itu biasanya mereka datang ke veterinarian, datang ke dokter hewan, ya, yaitu seseorang yang menjaga tidak cuma binatang sakit, ya, tapi kadang binatang yang memang butuh perbaikan gizi supaya bulunya bagus, itu ditangani oleh dokter hewan. And then pharmacist itu adalah apoteker. Apoteker itu pekerjaannya adalah meracik obat, ya, meracik obat di apotek, di rumah sakit. Jadi misalnya dokter memberikan resep, bukan dokter yang meracik obat, tapi adalah apoteker ini yang meracik obat. Okay. In here I have a judge. Judge itu adalah hakim. Judge is someone who judges the criminal. A judge itu adalah seseorang yang mengadili, ya, mengadili atau nanti menghakimi. Maksudnya menghakimi itu nanti memutuskan si kriminal atau si penjahat ini nanti dihukum atau berapa lama hukumannya, atau bahkan mungkin ada yang bebas dari hukuman. Itu adalah si judge yang mengambil keputusan. And then lawyer, do you know lawyer? Lawyer itu adalah pengacara. Jadi dalam suatu kasus, misalnya defendant itu adalah terdakwa dalam suatu pengadilan, itu mereka butuh pembela. Jadi yang membela mereka itu adalah lawyer. Maksudnya membela, belum tentu seorang terdakwa itu semuanya salah. Bisa jadi mereka tidak salah, tapi tertuduh itu bisa dibantu oleh lawyer supaya bebas dari tuduhan. And then police, can be policeman, can be police woman. Nah, mereka tugasnya adalah takes care of people, nah, menjaga masyarakat, and then catches the criminal, menangkap penjahat. Itu adalah tugas polisi. Tapi kalau menjaga negara, it is the job description of the soldier. Nah, tentara itu tugasnya menjaga keamanan negara. Nah, kalau polisi itu keamanan masyarakat, dan sudah punya job description-nya masing-masing. And then in here I have barber. Barber itu adalah tukang pangkas rambut, ya. Barber is someone who cuts hair and hairstylist. Jadi barber itu adalah seseorang yang memotong rambut, serta hairstylist itu jadi menata rambut, ya. Selain memotong juga menata rambut. Kadang juga menata wajah juga, ya. Bagi ibu-ibu kalian yang sering ke salon itu biasanya kan wajahnya dibikin supaya lebih cantik. Nah, this profession is a very special for you. Yeah, I think housewife, ibu rumah tangga itu adalah suatu profesi yang sangat istimewa, ya, terutama bagi kalian, ya. Someone who keeps the family well. Jadi kalau tidak ada ibu rumah tangga yang mengatur suatu rumah tangga, pasti rumah tangga atau keluarga itu tidak akan berjalan dengan baik. Okay. Nah, sekarang bagaimana cara menanyakan pekerjaan atau profesi seseorang? Nah, here we ask the profession or the job. You can use what do and then what does. Nah, ini adalah to be. Nanti dipasangkan dengan subjeknya. Subjek itu adalah I, you, they, we, he, she, it, ya, serta nama orang. Itu namanya subjek. Nah, ini adalah to be.
Nah, for example, Benny, what do you do? Dan kata Dayu, I am a student. Nah, pertanyaannya, what do you do? Apa pekerjaanmu? I am a student. Saya adalah seorang pelajar atau seorang murid. Nah ini adalah job description-nya dari a student. I study the lesson at school. Saya belajar pelajaran di sekolah. Okay. The other example, Siti. What does your father do? Apa yang ayah kamu kerjakan atau apa pekerjaan ayah kamu? Nah, kemudian jawab si Edo, my father is a policeman. Ya, ayahku adalah seorang policeman. Ya, seorang polisi. Kalau polisinya laki-laki policeman, kalau polisinya perempuan berarti policewoman. Nah, the job descriptions is he takes care of people and catches the criminal. Dia menjaga masyarakat dan menangkap the criminal, penjahat. Ini tulisannya kelebihan C ya nak ya. And then one more example, Lily, what does she do? Apa yang dilakukan atau apa pekerjaan dia? Dia bertanya kepada Sunny, kemudian Sunny menjawab, she is a stewardess. Do you know what is stewardess? Ya? Stewardess itu adalah seorang pramugari, ya, pramugari. Pramugari itu pekerjaannya adalah she treats the passenger, ya, the passenger ya. Ini kalau nggak kelihatan passenger ya, passengers itu penumpang. Dia melayani penumpang atau menjamu penumpang di pesawat, ya, stewardess. Nah, dalam penggunaan dalam kita membuat kalimat tanya untuk menanyakan job atau profesi seseorang, remember how to use be. Kita harus ingat bagaimana menggunakan be. Ya, di sini Mem ulas lagi ya. Be di sini dalam menanyakan job or profession kita menggunakan do sama does. Ya. Do ini digunakan untuk subjek I, you, we, they, ya, sama misalnya ada nama orang tapi lebih dari satu namanya itu menggunakan do. Ya, for example, what do Mira and Tina do? Nah, what do Mira and Tina do itu berarti kan lebih dari satu orang itu menggunakan do. Tapi kalau cuma nama Mira, misalnya what does Mira do itu pakai does ya. Ya, karena cuma satu orang menyebutkan nama. Nah, kemudian kalau he, she, sama it itu menggunakan to be-nya adalah does. Ya. What does he do? What does she do? What does it do? Nah, kalau it sih enggak sih ya biasanya ya. Tapi untuk pengaturan penggunaan be does itu biasanya it pakai does. Tapi kalau profesi masa kita tanya it itu kan untuk selain manusia, masa binatang ada pekerjaannya kan. Oke. Kemudian untuk responnya itu kita menggunakan to be is, am, dan are ya. Nah, am itu pasangannya I, nggak ada yang pakai yang lain selain I. And then you, they, and we itu menggunakan are itu untuk orang yang lebih dari satu. And then he, she, dan it itu untuk orang orang ketiga tunggal ya. He is a bla bla bla, she is a bla bla bla. Okay, the next. Nah, sekarang Mem punya kita akan berlatih mengidentifikasi suatu pekerjaan berdasarkan gambar yang Mem kasih. Nah, for example, gambar apa ini? Ya, Bapak ini adalah seorang apa? Ya, kita menggunakan kata tanyanya adalah what does he do? Kita menggunakan does karena ini adalah
subjeknya adalah he. Bapak ini cuma satu orang, jadi menggunakan he karena dia laki-laki. Ya, he itu dia laki-laki, she itu dia perempuan. Jadi what does he do? Apa yang dia lakukan, atau maksudnya apa pekerjaan dia? Ya. So jawabannya he is jangan lupa pakai ya, karena itu menandakan seorang. Kalau satu orang. Tapi kalau orangnya lebih dari satu tidak perlu pakai He is a tailor. Dia adalah seorang penjahit, bukan penjahat ya. Penjahit. Penjahit itu pekerjaannya ngapain? Kalian kasih penjelasan di bawahnya. He sews and makes clothes. He, kenapa sew itu kan menjahit? Kenapa harus pakai ini? Kenapa harus pakai S, ma'am? Ya, karena orang ketiga tunggal itu harus menggunakan S setelah kata kerjanya, harus pakai S. He sews and make, kata kerja aslinya kan make, ini ditambah S, makes clothes. Clothes itu karena pakaian yang dibikin tidak cuma satu tapi banyak. Oke? Mem harap kalian mengerti. Kemudian setelah ini Mem punya latihan-latihan yang harus kalian kerjakan di tugas kalian. Ya. Caranya seperti ini ya. Caranya seperti ini. Nanti kalian bisa ulang video ini untuk lebih memahami. Oke? Nah, coba kalian tulis di buku tugas kalian. Yang pertama adalah ini ada gambar apa ini? Ini adalah gambar tukang pos. Ya, kalian tahu ya. Kalian tahu. Coba perhatikan terlebih dahulu sebelum Mem ganti layarnya. Ya, what does he do? Ditulis, kemudian nanti jawabannya he is a, di sini apa? Ya. Seorang tukang pos bahasa Inggrisnya apa? Kemudian yang bawah adalah job description-nya. Kerjaannya apa? Ya, kalian buka your dictionary, kamus kalian ya, supaya lebih Lihem buka kamus itu ya harus sering-sering membuka kamus. Ya, tapi sekarang lebih canggih, kalian mungkin terbiasa menggunakan Google Translate, itu juga nggak apa-apa lah. Ya, kalian kerjakan ini nomor 1, tulis dulu. Nah, and then number 2, nomor 2, ya, ini gambar apa? Nah, profesi apa ini? Yang menggunakan topi seperti ini, baju seperti ini, berarti profesinya apa? Ya, kata tanyanya adalah what does she do? Nah, kemudian ini adalah nama pekerjaannya nanti. Yang bawah adalah job description-nya. Ya, sudah tulisnya? Oke, Mem mau ganti layar. Nah, sekarang yang nomor 3 ini adalah banyak orang ya, orangnya lebih dari satu, makanya menggunakan they. Nah, kalau sudah menggunakan they, itu tubuhnya harus do. Ya, what do they do? Apa pekerjaan mereka? Nah, yang bekerja di sawah itu berarti apa nama pekerjaannya? Nanti kalian cari bahasa Inggrisnya pekerjaan yang ada di sawah ini. Kemudian jawabannya menggunakan they, itu to be-nya pakai are. They are karena lebih dari satu atau jamak. Itu kemudian tulis profesi kalian tanpa menggunakan di sini karena orangnya lebih dari satu, makanya tidak menggunakan Nah, nanti di belakang nama pekerjaannya kalian tambahkan s. Ya, kalian tambahkan s itu menandakan jamak ya, lebih dari satu. Nah, kemudian yang bawah ini adalah job description-nya. Kalian cari job description dari ini pekerjaan ini. Kemudian number 4, ini ada suatu pekerjaan yang ini di sini ada mobil, kemudian di bawahnya ada seseorang yang sedang memperbaiki roda mobil ya kalau nggak salah ini ya.
roda mobil. So what does he do? Apa pekerjaannya si dia laki-laki ini? Nah, kemudian di sini nanti adalah kalian tulis nama pekerjaannya menggunakan karena memang orangnya cuma satu. Kemudian yang di bawah adalah job description. Oke? Audio Jungle. Sudah ditulis belum? Ya, Mem harap kalian mengerti. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tanya ke Mem lewat WA atau melalui wali kelas kalian. Ya, atau boleh minta nomor WA Mem ya supaya lebih jelas. Mem, ini gimana? Aku nggak ngerti. Nah, boleh menghubungi Mem via WA. Oke? Sudah ditulis? Audio Jungle. Thank you very much for your attention. Jangan lupa ya, ikuti protokol kesehatan ya, memakai masker saat keluar rumah, kemudian mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, hindari kerumunan ya. Dan tidak perlu berkumpul-kumpul dengan teman-temannya kalau tidak penting-penting banget. Dan kalau misalnya keluar usahakan pakai masker. Enjoy your day and then wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.